Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bertemu dengan Kiai ya, Profesor. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Pak Kiai. Amin, amin, amin. Untuk membimbing kami MUI Kecamatan Horgelis. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Prof, suksesi kepemimpinan daerah Kabupaten Indramayu, alhamdulillah sudah berjalan baik ya. Ada dinamikanya tentunya. Insya Allah kepemimpinan yang akan datang, keinginan kita dan doa kita bersama tentunya Indramayu semakin maju ya, semakin religius ya, amin. Pertanyaan saya seperti ini Prof. Reposisi ya. Bagaimana peran MUI di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten gitu? Posisinya punya posisi tawar yang lebih kuat gitu Pak Profesor. Posisi tawar lebih kuat kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah. Bagaimana caranya? Kalau kita bicara tentang peran MUI kan sangat strategis, dekat dengan masyarakat, dekat dengan umat, kan seperti itu. Bagaimana caranya agar peran MUI lebih hebat lagi, terutama dampak kepada Kabupaten Indramayu. Kita dengar prestasi Kabupaten Indramayu di Jawa Barat biasa-biasa saja gitu ya. MTQ tingkat daerah atau tingkat provinsi juga biasa-biasa saja. Padahal pondok pesantren di Indramayu ini luar biasa. Bahkan harian Kompas saja mengatakan Kabupaten 1000 masjid itu Indramayu. Karena saking banyaknya pesantren dan masjid. Tolong penjelasannya Pak Profesor. Bagaimana reposisi MUI Indramayu terhadapnya? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk reposition, mereposisikan ulama. Pertama satu, coba posisikan diri Anda di tengah. Ya, berikan jarak yang sama antar semua sekte-sekte yang ada. Dengan Muhammadiyah 1 meter jaraknya MUI. Dengan NU 1 meter. Dengan Awasiliyah 1 meter. Dengan PUI 1 meter. Dengan apa lagi? Persis. Apa? Persis ya 1 meter. Gitu. Jadi netralitas. LDII 1 meter. Udah, MUI jangan mengkapir-kapirkan LDII. Iya. Nah, seperti itu. Jadi baru kita akan bisa bermain. Kalau kita hanya berpihak nggak bisa. Sebab bagaimanapun involvement itu, keterlibatan maksudnya seorang dalam ormas ataupun kemadhaban akan membuat sulit kita menilai sesuatu secara objektif. Ya. Kenapa saya ketika menilai tentang ibadah-ibadah Islam, saya harus memposisikan di luar Islam dulu. Sebab kalau tidak, saya akan membela. Orang yang agamanya A akan membela A-nya sekalipun salah. Nah, ini dalam beragama berbeda dengan kepartaian. Kalau kepartaian ada fatsun. Kebijakan pusat itu harus diimplementasikan. Kalau tidak namanya murtad, murtad politik. Gitu. Kalau dalam agama ya enggak dong. Jadi kita nggak usah memusuhi Syiah. MUI nggak usah menyebut Syiah itu sesat dong. Di MUI ada wakil Syiahnya nggak? Saya nggak tahu nih. Diwakili oleh Syiahnya nggak ada. Nah itu kan jadi formasinya juga sama. Satu kecamatan ya melibatkan semua ormas yang ada, PUI-nya, ya kan, Al-Irsyadnya, apalagi di Horgelis itu Al-Irsyadnya besar kan. Itu jadi secara proporsional lah, artinya ya kan persentasekan, makanya mungkin berapa orang, 5 orang, karena Alisnya paling banyak ya dua kursi lah gitu. Ininya berapa? 1 ya 1. PUI berapa? Oh banyak PUI deh ya, PUI besar di Horgelis ya.
Nah itu kan, Paham juga. ya jadi MUI berada di tengah, baru muncul kewibawaan. Dan kemudian bukan untuk menjustifikasi, bukan untuk menghukumi. Setiap ada persoalan di antara ormas, menjadi penengah, menjadi pendamai. Ya kan begitu. Kemudian juga jangan mudah sekali mengharam-haramkan. Orang tuh dikiranya kalau mengharamkan itu sangat bertakwa gitu ya. Nabi saja mengharamkan itu, apa namanya, ditegur oleh Allah kok. Nah ini sekaligus bahwa MUI di Kecamatan Hargolis khususnya ya, pusat saya belum komentar ini harus saya. Tolong dong jangan terlalu banyak mengharam-haramkan lah gitu. Karena ya tugas MUI itu bukan hanya fatwa haram dan halal, nggak ada. Ya, karena budaya fatwa saja itu adanya setelah Nabi. Ya. Nabi sendiri itu tidak pernah mengeluarkan fatwa. Yastaftunaka anil mahidi. Banyak di Al-Quran. Apa jawabannya? Allahu yaftikum. Nabi sini mengatakan Allah yang memberikan fatwa. Nabi tidak memberikan fatwa loh. Allahu yuftikum. Nah makanya fatwa referensinya kemana itu terserah MUI cari dalilnya sendiri. Tetapi jangan sampai fatwa itu hanya terfokus sibuk dengan mengharamkan ini, menghalalkan ini. Sebab bagi saya ini satu, MUI akan sangat berwibawa dan akan dipatuhi oleh masyarakatnya, ya kan, menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakatnya. Ini saya melihat ini bukan kritik ya, tapi hanya catatan kaki lah, kaki. Yang perlu kita ketahui ya, dari mulai bank konvensional diharamkan, kemudian rokok diharamkan, apalagi kalau kepiting sebaliknya, yang tadinya halal, yang tadinya haram dihalalkan gitu. Itu kan semacam itu. Nah, begini yang jadi persoalan. Nabi Muhammad itu ngerokok enggak? Enggak. Sebabnya apa? Enggak ada rokok. Enggak ada. Ya berarti hukumnya enggak ada. Selesai. Bilang aja hukumnya enggak ada. Yang dicarikan dalil haramnya dong. Betul ini. Sebab haram dan halal itu yang menentukan hak prerogatif Tuhan. Nabi pun tidak diberi hak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Ini perlu dijelaskan. Begitu Nabi itu mengharamkan sesuatu, langsung dimarahin Tuhan kok. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu lancang berani mengharamkan? Aku tidak mengharamkannya kok. Apalagi kita sebagai ulama mengharam-haramkan begitu. Kalau nggak tahu bilang aja seng. Gitu. Jadi ketika kita tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya jangan diharamkan. Karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa alam semesta ini dengan segala isinya sengaja dibuat oleh Allah untuk manusia. Betul? Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang diciptakan Allah di langit dan di bumi dan segala isinya sengaja untuk manusia. Berarti boleh enggak? Semuanya boleh. Itu persoalannya. Nah, atas dasar apa kita sama-sama tamunya Allah di bumi ini kok berani kita mengatakan ini jangan. Nah, jadi ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya tidak boleh kita haramkan, ya sudah halal. Karena al-aslu fil asya al-ibahah. Illa ma qama alaihi dalilun ala haramihi. Semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau nggak ada, ya jangan dicari-cari dalilnya dong. Itu aja persoalannya. Jadi mengharamkan yang halal ya dosa. Kemudian Menghalalkan yang haram juga dosa. menghalalkan yang Haram. juga dosa. Jadi selama ini orang Islam yang makan kepiting dulu dosa ya. Sekarang dosa enggak? Enggak kan sekarang mah. Siapa yang menghalalkan? MUI. Allah yang berhak menghalalkan itu. Itu saya kira kan gitu. Jadi jangan nanti kesannya begini, orang yang masih belum dekat dengan Islam atau yang baru masuk Islam akan menjadi cemas. Loh,
kalau gitu repot banget dong beragama Islam nih. Nanti kalau terjadi gelombang pemurtadan, siapa yang bertanggung jawab? Terima kasih, gitu aja.